Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Senkom Mitra Polri. Mars Senkom Mitra Polri. Kami putra-putri Indonesia berbakti pada negara. Kamilah Senkom Mitra Polri bekerja sepenuh hati. Marilah bersama kita giatkan pembangunan nusa bangsa untuk menuju masyarakat tata tentram ketaraja. Pegang teguh semboyan kita menembus jarak tanpa batas, tak gentar bela kebenaran untuk wujudkan keamanan. Marilah bersama kita giatkan pembangunan nusa bangsa untuk menuju masyarakat tata tentram ketaraja. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Senkom Mitra Polri, yang kami hormati Ketua Umum Senkom Mitra Polri, yang kami hormati Kakor Binmas Baharkam Polri, yang kami hormati Deputi 2 BNPB Bidang Pencegahan, yang kami hormati Deputi Bina Tenaga dan Potensi SAR Basarnas, yang kami hormati Direktur Bela Negara Kemenhan, yang kami hormati Ketua Umum DPP LDII,
Yang kami hormati Ketua Umum PB Persinas Asad, yang kami hormati Dewan Pembina dan Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Minhajur Rosyidin, serta hadirin tamu undangan dan jajaran pengurus Senkom Mitra Polri yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, Kamis 17 Juli 2025, kita dapat berkumpul bersama pada acara peresmian Gedung Kantor Pusat Senkom Mitra Polri. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Edi Suparto. Pada beliau kami silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nad'uka bidu'ai khalqika Ibrahim alaihi salam. Allahumma ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Ya Allah, ya dzal jalali wa ikram, kami mohon kepadamu dengan doa kekasihmu yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kami mohon kepadamu, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, tentram, kertara harja. Ya Allah, kami sangat mencintai negeri kami sebagai salah satu perwujudan dari iman kami. Di sinilah kami lahir, di sinilah sekarang kami hidup dan mencari penghidupan. Dan mungkin di sini pula kami akan mati. Maka ya Allah, berikanlah keamanan pada negeri kami. Berilah keamanan pada kota-kota kami. Berilah keamanan pada desa-desa kami. Berilah keamanan pada kampung-kampung kami. Dan berilah kami kemampuan sebagai mitra Polri untuk bisa membantu Polri menjaga keamanan negeri dan masyarakat kami, agar kami bisa beribadah dengan khusyuk dan bekerja dengan tenang. Rabbana ighfir lana wali walidina walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dan sekalian orang-orang mukmin pada hari tegaknya hisaban. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami, generasi penerus kami, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berkarakter mulia dalam kepribadian, alim dan faqih dalam keilmuan, dan mandiri dalam kehidupan. Allahumma habibul iman wa zayyinhu fi qulubihim wa karrih ilmul kufra wal fusuqa wal isyan waj'alhu minar rasyidin. Ya Allah, ya Wahhab, Allah yang Maha Pemberi, cintakanlah mereka pada keimanan dan hiaskanlah keimanan itu pada hati mereka. Cintakanlah mereka pada persatuan, cintakanlah mereka pada kerukunan dan perdamaian. Ya Allah, bencikanlah mereka pada kekufuran, dosa, kemaksiatan. Bencikanlah mereka pada perpecahan, bencikanlah mereka pada sifat iri dan dengki. Bencikanlah mereka pada miras, narkoba,
judol, dan kemaksiatan-kemaksiatan lain. Dan jadikanlah mereka termasuk orang-orang yang berada di dalam kebenaran. Allahumma hadha du'a wa alaikal ijabah wa hadha al-juhdu wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama penayangan video profil Senkom Mitra Polri. Senkom Mitra Polri adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang didirikan pada tanggal 1 Januari 2004 oleh beberapa tokoh Polri, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan elemen masyarakat. Pendirian lembaga ini atas dasar kesamaan pentingnya, yaitu membantu aparat keamanan dalam rangka turut serta menciptakan Kamtibmas, juga sebagai bentuk pengabdian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pada dasarnya, Senkom Mitra Polri memiliki tupoksi berupa mengedepankan pemberian bantuan Kamtibmas maupun bantuan sosial bagi masyarakat. Untuk bisa memenuhi tupoksi tersebut, Senkom Mitra Polri selalu berkomitmen untuk bisa menegakkan nilai-nilai kerukunan, kekompakan, kerjasama dalam kebaikan, kejujuran, memegang amanah serta melaksanakan kinerja yang efektif dan efisien. Dengan prinsip demikian, Senkom Mitra Polri telah memiliki tempat di hati masyarakat sebagai penengah yang dapat dipercaya dan membantu permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama permasalahan konflik dan perselisihan. Predikat ini tentunya tidak didapat oleh Senkom Mitra Polri begitu saja. Sebelum menjadikan dirinya sebagai penengah di dalam masyarakat, Senkom Mitra Polri telah terlebih dahulu membekali dirinya dengan legalitas, legitimasi, kredibilitas, dan profesionalitas para pengurus dan anggotanya. Senkom Mitra Polri adalah ormas yang legal, tertib administrasi, dilengkapi dengan akta notaris, surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri, surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, surat telegram Kapolri, dan lain-lain sebagai pendukung legalitas. Senkom Mitra Polri juga telah mendapat legitimasi dari berbagai lembaga seperti Polri, TNI, Basarnas, BNPB, dan lainnya. Kredibilitas Senkom Mitra Polri telah diuji dan terbukti dengan didapatnya piagam penghargaan Mitra Polri, penghargaan sebagai Duta Kamtibmas, penghargaan Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas, penghargaan BNPB, dan menjadi pelatih inti bela negara Kementerian Pertahanan, dan lain-lain. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua Umum Senkom Mitra Polri pada Bapak Katno Hadi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Irjen Polisi Edi Murbowo, SIK. Yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Laut, yang dalam hal ini diwakili oleh Laksamana Muda TNI Dono Irbowo, ST, MSI. Yang saya hormati Kepala BNPB atau yang mewakili
yang saya hormati Kepala Basarnas atau yang mewakili, yang saya hormati Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan, yang saya hormati Dewan Pembina Senkom Mitra Polri, Bapak Irjen Purnawirawan Dr. Andes Sriono, MSI, beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Min Haji Rosidin, Bapak Marskal TNI Purnawirawan Haji Abdul Syukur. Yang saya hormati pendiri Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Yang saya hormati Ketua Umum KPP 3 beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Umum Pokdar Kamtibmas beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Umum FKDB beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Umum Persinas Asad beserta jajarannya. Yang saya hormati para hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat serta hidayah kita berkumpul dengan suasana kebersamaan hangat dan pada acara peresmian gedung kantor pusat Senkom Mitra Polri dalam keadaan aman fi amanillah. Bapak Wakil Presiden beserta hadirin yang saya hormati, saya mewakili segenap keluarga besar Senkom Mitra Polri menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Presiden di sela-sela kesibukan pada pengembangan tugas negara yang sampai dengan saat ini. Kami sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa gedung kantor pusat Senkom Mitra Polri ini dibangun atas biaya swadaya seluruh anggota Senkom Mitra Polri. Adapun tanah tersebut adalah hibah daripada Yayasan Min Haji Rosidin yang diketuai oleh Bapak Haji Abdul Syukur. Terima kasih Pak Haji Abdul Syukur. Hal ini menunjukkan bahwa kami Senkom Mitra Polri akan berkomitmen untuk selalu membantu pemerintah. Sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keamanan dan ketertiban, Senkom Mitra Polri memiliki 3 klaster utama yang menjadi landasan gerak dan pengabdian kami di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Klaster pertama adalah kami fokus pada penanaman nilai-nilai kebangsaan, yaitu klaster bela negara, cinta tanah air dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman. Kami yakini bahwa bela negara ini bukan hanya tugas TNI Polri, namun adalah tugas masyarakat kita bersama yang wajib kita harus bersama-sama menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia bersamaan dengan TNI Polri. Anggota Senkom kini juga ikut berperan serta dalam menjadi anggota komponen cadangan yang diadakan oleh Kementerian Pertahanan dari tahun ke tahun. Kemudian klaster yang kedua adalah keamanan ketertiban masyarakat. Klaster ini berfokus pada upaya menjaga dan menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Kami bekerja dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut. Sebagai contoh nyata, anggota Senkom Mitra Polri rutin membantu pengamanan kegiatan masyarakat dalam perayaan hari besar keagamaan, membantu mengatur lalu lintas dan juga menjaga ketertiban masyarakat di tempat-tempat di mana di situ Senkom Mitra Polri berada. Kami juga memiliki jaringan komunikasi yang responsif, yaitu Senkom Digital Communication atau SDC, di mana laporan mengenai potensi gangguan keamanan pada masyarakat setiap hari kami kumpulkan, dan bila mana ada kejadian yang menonjol tentunya langsung kami laporkan dengan Kepolisian Republik Indonesia.
Yang klaster ketiga adalah tentang kebencanaan. Klaster ini berkaitan dengan kesiapsiagaan mitigasi dan penanggulangan bencana alam maupun non-alam. Indonesia sebagai negara rawan bencana, untuk kesiapsiagaan kita semua dalam hal ini, kami bekerja sama dan mempunyai MOU dengan BNPB dan juga Basarnas. Dalam hal ini, kami sering diberikan pelatihan, dan malah sekarang kami diminta untuk jadi pelatih di sekolah-sekolah dan universitas yang ada di Indonesia. Artinya Bapak Basarnas dan Bapak BNPB ini ilmunya sudah ditularkan semua. 2 minggu yang lalu di UIN Tangerang, ya, anggota kami telah mengadakan pelatihan dengan anggota UIN. Nah, tentunya grade-nya sudah naik Pak, bukan dilatih lagi, sekarang sudah menjadi pelatih. Terima kasih. Contoh nyata selain keterlibatan langsung dalam operasi tanggap darurat kebencanaan penanggulangan bencana alam, seperti saat terjadi letusan Gunung Semeru atau banjir Demak, di mana anggota Senkom Mitra Polri turut serta dalam evakuasi, penyaluran bantuan dan pemulihan pasca bencana. Bersama BPBD dan instansi terkait di tingkat daerah, kami aktif dalam simulasi sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat, terutama di sekolah-sekolah, pondok pesantren, misalnya memberikan edukasi tentang jalur evakuasi saat gempa ataupun yang dilakukan saat terjadi musibah banjir. Kami percaya edukasi yang kesiapsiagaan adalah kunci untuk mengurangi risiko dampak bencana. Bapak Wakil Presiden, hadirin yang kami hormati, Senkom Mitra Polri senantiasa berupaya menyelaraskan gerak langkah kami dengan program-program prioritas pemerintah. Kami menyadari bahwa sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional. Kami bangga turut serta mendukung program strategi pemerintah, ada 2 yang saat ini berjalan, yaitu dengan ketahanan pangan. Di tengah tantangan global, ketahanan pangan menjadi isu krusial. Senkom Mitra Polri selalu melalui jaringan kami hingga ke pelosok-pelosok daerah siap mendukung program pemerintah. Contoh nyata, Senkom Mitra Polri berbagai daerah telah berpartisipasi dalam program pembukaan lahan pertanian dan optimalisasi lahan tidur untuk ditanami komoditas sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Kami juga turut serta dalam pembinaan peternakan di peternakan kami, dan kami juga baru saja kemarin membina anak-anak Papua belajar ternak gratis di tempat kami. Ada 18 orang, kurang lebih 2 bulan untuk belajar ternak sampai bisa baru kami pulangkan ke Papua. Nah, kami berharap bahwa semua yang ingin belajar bertani dan berternak nanti insya Allah Senkom akan mendampingi. Yang menjelang pensiun mungkin ya. Kemudian dari MBG atau makan siang bergizi gratis, program makan siang bergizi gratis ini merupakan inisiatif yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak. Senkom Mitra Polri siap mendukung implementasi program di lapangan. Contohnya melalui jaringan relawan kami yang tersebar luas dapat diperankan aktif menjadi bagian langsung menyedia dapur dan suplai bahan makanan. Kami sudah jalankan Pak Wapres untuk membuat dapur. Kami sudah sampai dengan akhir tahun kurang lebih 30 dapur. Yang saat ini dapur operasi sudah 10 dapur. Dan dapur itu kami memperkerjakan 47 orang sesuai SOP negara, dan di situ dapur itu adalah karyawannya orang-orang setempat situ. Dan kami juga memberikan pengarahan-pengarahan kepada petani-petani yang ada di sekitar kita agar mereka bercocok tanam kebutuhan dapur itu, sehingga dapur itu tidak harus disuplai dari lain daerah. Kami sekarang bisa membayangkan bagaimana hebatnya makan siang bergizi ini kalau kita tangkap para petani-petani kita, di mana di situ petani akan menjadi kaya. Sudah kami buktikan. Nanti mudah-mudahan Bapak Wakil Presiden bisa
berkunjung ke dapur kami, salah satu dapur kami yang jadi percontohan, yaitu yang ada di Boyolali dan juga ada di Karanganyar, ya toh, yang dimana di situ betul-betul pengabdian kami kepada masyarakat. Kami didik untuk menanam sayur, beternak lele, dan sebagainya. Artinya, jangan sampai negara mengucurkan uang kepada desa itu, kemudian uang itu lari ke desa lain. Itu yang kami sampaikan di dalam motivasi kepada anggota-anggota petani yang ada di situ. Dan itu kami tularkan terus kepada seluruh anggota Senkom yang ada di seluruh Indonesia. Bapak Wakil Presiden serta undangan yang berbahagia, selain dengan instansi pemerintah, Senkom Mitra Polri juga berperan aktif menjadi kerjasama dengan organisasi kemitraan Polri, yaitu dengan KBP 3, Pokdar Kamtipmas, FKDB, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Persinas Asad, dan lain-lain. Serta kami juga saat ini, sudah 2 tahun ini, kami mempunyai organisasi sayap, yaitu Polski Indonesia. Ini adalah membina anak-anak muda kita yang hobi bola. Sekarang ini yang sudah dikontrak oleh Persija, yaitu 3 anak. Dengan nilai kontrak tidak usah saya sebutkan di sini. Karena anak-anak kami ini masih usia 15 tahun. Kami bina dari usia 12 tahun, kemudian sekarang sudah 3 tahun. Nah, tentunya kita sudah ada pembinaan yang ketiga saat ini, yang masuk sekolah. Anak-anak ini tugasnya hanya boarding, kemudian ibadah, kemudian main bola. Nah, kontrak-kontraknya nanti kita akan negosiasi tentunya. Kalau kontraknya sampai dengan 0,5 miliar ya kita bagi 2 lah untuk pembinaan adik asuhnya. Ya, jadi seperti itu, kita komitmen, kita ada agreement dengan para pemain. Dan 3 pemain kita kemarin telah jalan-jalan ke Barcelona yang diambil oleh Persija Jakarta. Ini Persija nggak datang ini. Orang ini kelihatannya Basarnas ya, bukan Persija ya. Mondorsnya Bapak Wapres, mudah-mudahan anak-anak nanti yang jumlahnya satu angkatan ada 24 menjadi pemain nasional semuanya. Itu harapan kami. Jadi kami membina dari usia 12 tahun. Namun kalau kurang gizi ya nanti mohon dibantu untuk penggiziannya. Kami tadi sudah membicarakan dengan Bapak Kakor Bimas, ini sebaiknya yang dibina ini tidak hanya, yang dikasih gizi ini tidak hanya para siswa, namun anak-anak yang punya olahraga prestasi ini dikasih makan juga. Saat ini yang kami beri makan adalah pertama anak-anak sekolah, yang kedua ibu hamil, yang ketiga lansia. Nah, harapan saya nanti ada program prioritas daripada Bapak Wakil Presiden, yaitu tentang MBG menyasar kepada anak-anak yang berprestasi. Ini harapan saya, karena anak-anak yang berprestasi ini ketika makan siang kadang dia main bola. Nah, nggak kebagian makan siangnya sehingga itu. Demikian yang kami sampaikan, berkenan Bapak Wakil Presiden untuk memberikan sambutan sekaligus meresmikan gedung PPSenkom Mitra Polri. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk, kekuatan, perlindungan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik bagi bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Perlu kami sampaikan Bapak Wakil Presiden bahwa acara pada siang hari ini disiarkan langsung dengan menggunakan SDC ada di 1.100 titik di Indonesia. Jadi yang hadir kurang lebih saat ini adalah dari Sabang sampai Merauke, dari Papua, dari semua ada di sini, kurang lebih di 38 provinsi, 493 kabupaten kota, semuanya ikut berperan dalam rangka peresmian gedung PPSenkom Mitra Polri. Perlu juga kami sampaikan bahwa anggota-anggota kami yang ada di daerah ini sudah mempunyai kantor semua, Pak. Jadi bapaknya ini kantornya terakhir. Dan juga kami sampaikan bahwa Senkom Mitra Polri mempunyai 2 tempat kegiatan, yaitu yang satu ada di sini, ini atas hibah daripada
Yayasan Minhajul Rosyidin, kemudian yang satu adalah yang ada di Sawangan sebagai diklat Senkom Mitra Polri. Di mana tempat diklat kami adalah sering dipakai oleh TNI Angkatan Udara untuk landing daripada penerjun dan juga oleh polisi, karena ketika beliau-beliau ini mau terjun payung dari Pondok Cabe, landingnya di tempat kami. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ada 2 pantun. Jalan-jalan ke kota Solo, beli jenang di pasar gede. Mas Gibran hadir bikin hatiku slow. Kantor Senkom diresmikan jadi tambah pede. Satu lagi, naik motor ngebut pelan. Ya semau saya. Bawa helm biar aman. Mas Gibran datang bukan untuk sekedar jalan-jalan, tapi meresmiin kantor Senkom dengan senyum menawan. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya, marilah kita simak bersama arahan Wakil Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Gedung Kantor Pusat Senkom Mitra Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Senkom beserta seluruh keluarga besar Senkom. Ini saya lihat sudah hadir secara daring ya Pak ya, di seluruh Indonesia. Terima kasih semua, selamat pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sudah baca berita, sudah nonton TV, baru saja kemarin sore Bapak Presiden kembali ke tanah air. Alhamdulillah beliau membawa banyak kabar baik dan capaian-capaian setelah lawatannya ke luar negeri. Ya, ini saya paparkan saja beberapa hasil-hasil dari kunjungan beliau. Misalnya rencana pembangunan kampung haji untuk para jemaah haji nanti. Ini penting sekali. Salah satu fokus beliau, kita ingin nanti yang berangkat haji bisa lebih nyaman dan kembali ke tanah air dalam keadaan baik, sehat semua. Jadi kampung haji ini penting sekali. Lalu ada juga beberapa komitmen investasi, dan yang paling kemarin paling ditunggu-tunggu itu adalah ini, tarif impor Amerika Serikat yang kemarin setelah negosiasi turun dari 32 ke 19%. Lalu ada juga ini ada partnership agreement dengan Uni Eropa. Ini sudah 10 tahun negosiasinya. Dan
alhamdulillah kemarin sudah mencapai kesepakatan. Jadi kita doakan sama-sama Bapak Ibu, semoga Bapak Presiden sehat selalu, panjang umur, dan diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tadi sebelum saya menuju ke markasnya Senkom ini, saya mampir dulu ke Fatmawati. Di sana ada ini, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang menerima juga. Itu pencairan bansos BSU, bantuan subsidi upah. Jadi Pak Presiden ini punya beberapa program prioritas, dan saya lihat tadi melalui paparan Pak Ketua, Senkom sudah terlibat di dalamnya. Tadi ada MBG, ada bela negara. Ini saya kira luar biasa sekali. Dan di akhir bulan ini Bapak Ibu, ini Pak Presiden juga akan segera meluncurkan program-program baru, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, beritanya udah di mana-mana untuk Sekolah Rakyat. Dan juga karena tadi Pak Ketua Senkom memaparkan masalah ini ya Pak ya Pak, pembinaan untuk atlet sepak bola, ya nanti Pak Presiden juga ada program yaitu sekolah unggulan, sekolah Garuda. Jadi tenang aja Pak, untuk yang berprestasi akan tetap kami rangkul. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat atas selesainya pembangunan gedung baru Mitra Senkom ini. Jadi ya, gedung ini bukan hanya sebagai bangunan fisik, tetapi juga simbol, penanda, semangat dan energi baru untuk membangun solidaritas bersama dalam menjaga Kamtibmas. Kemarin juga pada perayaan HUT Bayangkara ke-79 saya lihat anggota-anggota Senkom juga ikut dalam defile. Dan Bapak Presiden berkali-kali menegaskan, menekankan pentingnya peran Polri sebagai penjaga dan pelindung masyarakat. Tapi tentunya dalam melaksanakan tugas ini, dalam melaksanakan peran ini, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Apalagi Indonesia ini negara kepulauan, lebih dari 17.000 pulau, dan kondisi geografis ini menjadi tantangan tersendiri untuk Polri. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga adalah masyarakat yang majemuk, terdiri dari banyak suku, adat istiadat, agama, budaya, bahasa. Ya, kompleksitas inilah yang membuat Polri harus menjalin kolaborasi aktif dengan seluruh elemen bangsa. Ya, salah satunya dengan Senkom. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Senkom atas peran aktifnya. Ini kalau ikut bela negara berarti ikut Komcat ya Pak ya? Ikut Komcat, yang muda-muda ini ikut Komcat semua. Ya, bagus. Berarti untuk gabung Senkom wajib ikut Komcat. Oke. Semangat semua. Lalu tadi Pak Ketua juga memaparkan peran Senkom dalam ini ya Pak. Tadi ada peternakan ayam, pertanian. Saya kira ini sangat baik sekali ya Pak ya.
karena Pak Presiden juga memiliki concern yang sangat besar pada swasembada pangan. Kemarin minggu lalu kita baru saja panen tebu. Minggu-minggu sebelumnya ada panen kopi di Banyuwangi, lalu ada panen di Madiun dan beberapa daerah. Saya kira ini penting sekali Pak Ketua, dan sama-sama kita kawal saja karena swasembada pangan menjadi program yang sangat prioritas. Kami dari pemerintah juga memastikan yang namanya pembangunan bendungan akan terus kita lakukan. Masalah pengairan, masalah mafia pupuk, masalah bibit, ini kita selesaikan. Untuk beras, insya Allah sudah selesai karena stoknya sudah surplus. Ini PR berikutnya di jagung dan tebu. Nah, nanti mungkin Pak Ketua Senkom beserta seluruh anggotanya bisa berperan di sektor itu juga. Tebu dan jagung. Dan ini saya lihat juga di catatan saya di daerah Tawangmangu dan Dieng ya Pak ya. Senkom sudah menanam sawi putih dan kacang panjang. Lalu tadi Pak Ketua juga memaparkan keterlibatannya untuk MBG. Terima kasih Pak, sudah melibatkan warga lokal, petani lokal. Tadi ada berapa dapur Pak? 30 dapur, tiap dapur mungkin 20 orang. Oke, berarti itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan yang paling penting petani lokal dilibatkan ya Pak ya. Karena nanti di semester 2 ini dari program MBG ini akan terus disuntik untuk anggarannya, dan insya Allah nanti di akhir tahun bisa lebih merata. Di tahun 2026 nanti akan lebih dimasifkan lagi. Jadi saya kira peran Senkom akan sangat penting sekali di sini. Tadi juga Senkom sudah bermitra dengan BNPB, Basarnas. Ini terima kasih sekali Pak. Di beberapa kesempatan saya juga bertemu dengan anggota-anggota di lapangan. Waktu gempa bumi Sukabumi, banjir di Bekasi, waktu gunung meletus di NTT. Ini terima kasih Pak. Dan saya kira yang muda-muda bisalah diterjunkan langsung di lapangan ya Pak ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ke depan saya berharap Senkom sebagai ormas yang sadar Kamtibmas ini dapat meningkatkan perannya sebagai salah satu mitra pemerintah dalam melakukan deteksi dini potensi gangguan Kamtibmas. Ini kan sudah ada SDC Pak. Pak Ketua sudah presentasi ke saya waktu saya masih zaman wali kota itu. Ini tolong benar-benar diaktifkan. Jadi deteksi awal itu penting sekali Pak. Ya, terkait keamanan, terkait bencana. Jadi kalau ada bibit-bibit perpecahan, perselisihan itu mohon segera disampaikan. Jika ada hal yang mencurigakan, meresahkan, segera disampaikan melalui SDC itu tadi ya Pak ya. Dan saya lihat ini yang mengikuti acara ini secara daring kan banyak sekali ini. Dan saya kira hampir semuanya ini di layar saya ini, Bapak Ibu bisa mendengar suara saya yang datang yang hadir secara daring, bisa ya?
Suaranya masuk ya? Oh iya. Ini saya lihat melibatkan Forkopimda semua ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya resmikan Gedung Mitra Senkom Mitra Polri. Ya, ini semoga gedungnya bisa dimanfaatkan dengan baik, Pak. Dan saya kira ini salah satu ormas yang punya gedung dan tanah yang luas, Pak. Ini semoga bisa dimanfaatkan dengan baik, melibatkan warga, melibatkan ormas-ormas yang lain juga untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kira-kira itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Senkom Mitra Polri untuk naik ke atas panggung. Prosesi penandatanganan prasasti akan kami pandu dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan demikian gedung kantor pusat Senkom Mitra Polri telah diresmikan. Dimohon kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Senkom Mitra Polri untuk kembali ke tempat duduk. Dan sebelum mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya, foto bersama. Untuk itu dimohon kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, didampingi Ketua Umum Senkom Mitra Polri dan para hadirin tamu undangan, untuk mengambil sikap berdiri dan merapat ke bagian tengah. Foto akan kami pandu dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Kami ulangi. 3, 2, 1. Foto selesai. Selanjutnya, acara peresmian gedung telah usai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan berkenan melakukan peninjauan. Dengan demikian, usai sudah seluruh rangkaian acara peresmian Gedung Senkom Mitra Polri. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.